Tuhan, terima kasih untuk semua kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan syukur, tiada henti-hentinya kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang ajaib. Tidak bisa terkatakan segala perbuatan tangan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami dengan penuh kerinduan, berfirmanlah kepada kami, bekerjalah melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu dilawat oleh Tuhan, nyatakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah setiap kami boleh menyembah Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Merasakan hadirat Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Bersujudlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas atas kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Di sini kemenangan terjadi di sini. Kami sangat percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kemenangan kepada kami ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami ini. Inilah ungkapan iman kami lewat pujian yang kami naikkan, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Bapa, terima kasih Tuhan, banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kami, entah itu suka maupun duka, tetapi yang pasti Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Dalam setiap keadaan kami, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar mencerna kebenaran firman Tuhan, dan kami mampu melakukan oleh karena dorongan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat yang sudah populer di kalangan orang Kristen, tapi saya harapkan bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, ya, untuk kita bisa memahami bersama-sama tentang bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Termasuk ayat yang paling pendek ya dalam Alkitab. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi penuh makna. Dan harus kita mengerti makna yang ada di dalam kata-kata bersukacitalah senantiasa ini. Bapak Ibu, saudaraku, kata ini bersukacitalah senantiasa, yaitu kata yang menurut 1 Tesalonika 5 ini, dari ayat 12 sampai dengan yang ke-22 ini, ya. Ada 14 nasihat di situ. Jadi ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus. Ada 14 nasihat dari Rasul Paulus. Dan dari 14 nasihat itu, 3 nasihat yang terkenal. Ya, ada 3 nasihat yang terkenal, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Jadi ini kalau kita membaca di dalam ayat 12 ini sampai dengan ayat yang ke-22 itu ada 14 nasihat. Dari 14 nasihat itu 3 yang terkenal. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kemudian ditutup, ya dari 14 itu kemudian ditutup dengan ayat 22 yang berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini termasuk nasihat-nasihat Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa
ada perbedaan yang mendasar dari bersukacitalah senantiasa ini. Jadi kata bersukacitalah senantiasa ini bersumber pada janji dan pengharapan. Jadi belum kelihatan. Ya. Pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita itu belum kelihatan. Apa yang kita inginkan itu belum terwujud. Karena bersumbernya pada janji dan pengharapan, maka bersukacita senantiasa ini sifatnya konsisten dan permanen dalam hidup kita ini. Karena bersumbernya pada janji dan pengharapan. Ya. Jadi orang yang bersukacita senantiasa itu, nanti akan kita lihat satu perbedaan mendasar dengan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena bersumber pada janji, jadi ini Bapak Ibu ya, kalau Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk hidup bersukacitalah senantiasa, tentu kan kita pengen tahu, saya mau hidup bersukacita senantiasa. Tetapi bagaimana caranya supaya saya mempunyai sukacita senantiasa itu? Nah ini Bapak Ibu. Ternyata sumbernya pada janji Tuhan dan pada pengharapan pada Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, andai kata kita berada dalam keadaan yang tertindas, andai kata kita berada dalam keadaan terjepit gitu ya. Seperti Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu berada di penjara. Keadaan tidak baik Bapak Ibu. Kebebasan tidak ada. Bukan hanya itu saja, tapi Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Tapi kenapa kok bisa dia menampilkan hidup bersukacita senantiasa? Karena yang dipegang itu adalah janji dan pengharapan. Ini menjadi salah satu ciri khas orang Kristen hidup. Jadi penampilan orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudaraku ya, itu harus menampilkan bersukacitalah senantiasa. Karena yang dipegang itu janji dan pengharapannya. Sementara mengucap syukur adalah respon hati, sikap diri dari sebuah keadaan, kejadian, peristiwa yang telah terjadi. Sebagai satu ungkapan terima kasih kepada Allah karena sesuatu telah terjadi. Jadi kelihatannya hampir sama Bapak Ibu ya. Mengucap syukur itu penampilannya kan orang seneng gitu ya. Orang bahagia mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab, karena Tuhan sudah bekerja, karena Tuhan sudah menolong. Makanya kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya. Sementara sebelum hal itu terjadi, hati kita ini harus permanen dengan sukacita. Karena bersumbernya pada janji dan pengharapan. Nah ini Bapak Ibu, memang dua kata ini ya, bersukacitalah senantiasa, dua kata ini dalam ayat 16 ini, 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini, ayat pendek, ayat sederhana. Tapi ternyata enggak sederhana dalam hidup kita. Banyak orang menantikan pengharapan, banyak orang menantikan janji Tuhan, kok lama? Karena lama dia kehilangan sukacita. Sehingga uring-uringan. Sehingga pesimis.
Sehingga jauh dari Tuhan. Nah ini saya menjumpai Bapak Ibu. Orang yang kemudian putus asa, kemudian orang berkata, kenapa kamu kok nggak ke gereja? Percuma Pak Pendeta, saya nggak ke gereja. Percuma. Saya udah capek berdoa. Saya udah capek memohon kepada Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan tidak jawab. Karena nggak kuat megang janji Tuhan. Karena nggak kuat memegang pengharapan dalam Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, sudah nggak ada lagi pengharapan. Tidak lagi disebut pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang belum ada. Nah ini tantangannya di situ Bapak Ibu. Ada kan orang yang belum cari pekerjaan nggak dapat. Ngelamar ke sana kemari nggak dapat. Tapi nanti begitu lamaran sudah ada, kemudian dia sudah bekerja, ya hilang pengharapan itu sudah nggak ada lagi. Muncul pengharapan yang baru lagi. Terus menerus begitu Bapak Ibu, hidup kita terus menerus begitu. Tapi rentang waktu sebelum hal itu terjadi, inilah yang Tuhan tuntut. Lewat Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Jadi di sini kalau itu kita kuat maka permanen Bapak Ibu. Arti permanen itu otomatis terjadi, ya. Kita itu bergulir dari pengharapan yang satu kepada pengharapan yang satu lagi Bapak Ibu. Hidup kita itu selalu begitu. Dulu nggak punya rumah, ya. Dulu belum kawin, ya, belum punya pacar. Kemudian dapat pacar kan. Pengharapan udah selesai. Ya. Muncul lagi pengharapan berikutnya. Kapan saya kawin? Begitu udah selesai kawin, terus punya pengharapan lagi kan. Kapan saya punya anak? Nanti begitu punya anak, ternyata belum punya rumah. Kapan saya punya rumah? Terus begitu. Nah setiap rentang kejadian ini kan ada masa di mana kita menanti. Nah kalau kita tidak kuat di dalam menaruh pengharapan itu dalam hati kita, kekuatan sukacita kita itu kekuatan yang tidak permanen Bapak Ibu. Mungkin hanya bertahan seminggu. Saya kuat nunggu Tuhan, saya kuat menunggu jawaban Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ulur. Sebulan, Tuhan ulur. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gak dijawab-jawab. Mampu gak kita menampilkan gaya hidup yang optimis, gaya hidup yang bahagia, gaya hidup yang bersukacita di dalam Tuhan. Kalau itu terjadi, permanen. Ketika pengharapan yang satu sudah Tuhan wujudkan, kita muncul pengharapan berikutnya, kita sudah bergulir dengan kehidupan bersukacita senantiasa. Nggak gampang kan? Tapi kita kenal ayat ini. Sebatas kita mengenal bersukacita senantiasa, tapi kita sulit melakukan. Karena pada waktu kita menunggu, disitulah tantangan iman kita. Bagaimana kita punya pengharapan yang kuat. Bagaimana kita memegang janji Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan pasti menolong saya. Nah itu. Itu kekuatan kita dalam memegang janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi setelah itu terjadi, nah baru mengucap syukur dalam segala hal. Ini juga tantangan. Menikmati berkat Tuhan atau menikmati ditambah dengan mengucap syukur. Kan ada orang yang begitu dijawab Tuhan, wah senangnya minta ampun, tapi lupa untuk kembali kepada Allah pemberi berkat. Alkitab catatkan Mbak Rosa, ada 10 orang kusta, betul? Semuanya disembuhkan Tuhan.
Berapa orang yang datang? Hanya satu. Sampai kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada yang satu orang, mana yang lainnya itu mana? Karena menikmati berkat. 9 orang menikmati berkat. Tapi tidak datang terima kasih kepada Allah. Jadi sebelum terjadi, tampilkan saya bersukacita di dalam Tuhan. Saya bersukacita senantiasa. Jadi kata bersukacita senantiasa itu sebelum ditolong, setelah ditolong, dan kemudian masuk lagi kepada pengharapan berikutnya. Terus menerus begitu. Hidup kita terus menerus begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana dengan bersukacita senantiasa? Sikap hati yang gembira, ini tampilannya. Sikap hati yang gembira, sikap hati yang semangat, tidak lesu, sikap hati yang optimis, sikap hati yang ramah. Orang menunggu jawaban Tuhan itu bisa tidak ramah. Ngalami nggak Pak Yopi? Pak Yopi, kemudian ada orang datang. Kalau orang yang tidak tahu konsep ini, dia akan berkata, saya juga susah ini. Kok kamu minta tolong kepada saya? Kamu nggak ngelihat saya dalam keadaan susah? Nggak ramah. Kemudian menyenangkan bagi orang lain. Bergairah layaknya seorang pemenang. Bergairah layaknya seorang pemenang. Padahal dia belum memperoleh. Tapi dia bergairah seolah-olah dia menang. Baik pada situasi tertekan, atau pada situasi penantian permohonan, atau ketika dia menantikan dalam keadaan baik-baik saja. Dia tampilkan sebagai seorang pemenang. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub itu bersukacita dalam penderitaan. Tolong baca Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 21. Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kisah Ayub bukan kisah dongeng Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Ya. Ini kitab yang paling kuno dari segala kitab yang ada dalam Alkitab. Ini ditulis sebelum kitab Kejadian sebenarnya. Ini kitab kuno, Pak. Cuma penempatannya saja sebelum kitab Mazmur. Tapi ini sebenarnya kitab kuno. Ya, Ayub ini. Bayangkan di situ ada orang yang saleh. Ada orang yang jujur. Ada orang yang takut akan Allah. Mestinya berkat. Mestinya dia memperoleh hidup dalam kelimpahan, hidup senang, hidup enak. Tapi ada dakwaan dari iblis kepada Allah. Iyalah, dia takut akan engkau karena engkau menyertai, memberkati, engkau melindungi. Sekarang cabut pagarnya. Apakah dia tetap taat, takut akan engkau? Dan Allah percaya kepada Ayub mampu melakukan tugas itu. Oke, aku cabut perlindungan, aku cabut pagar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Kemudian terjadilah kalau kita lihat di sini, anak-anak lelaki biasa mengadakan pesta di rumah, mereka masing-masing menurut giliran, hidupnya karena kaya. Tapi ayat yang ke-6 kemudian berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka
Datanglah juga iblis, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sampai kemudian terjadilah sebuah peristiwa, anak-anaknya mati. Ya, hartanya habis. Dan kemudian Ayub mengalami sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alkitab mencatat dia mengambil semacam potongan beling, ya, untuk menggores, untuk menggaruk. Ya, saking sakitnya. Dan kemudian datanglah istri Ayub dan kemudian berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Baru kemudian Ayub berkata di dalam sukacitanya ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberi anak, sekarang Tuhan ambil. Apakah dikatakan di sini pada bagian terakhir, sialan Allah itu? Jahatnya Allah itu? Tidak, Bapak Ibu. Ayub tutup dengan kata-kata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, silakan. Itu hak otoritas Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bersukacita dalam penderitaan. Begitu pula dengan anak, kalau kita lihat di sini ya, tolong dibaca ayat 10 ya, dari Ayub 2 ayat yang 10. Ayub 2 ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, ini kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah ini bagian dari bersukacitalah senantiasa Bapak Ibu. Tidak ada satupun di antara kita termasuk Ayub ya. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang menginginkan hal yang buruk terjadi. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada di antara Bapak Ibu yang menginginkan aku pengen sakit, aku pengen begini, aku pengen rugi, aku pengen apa gitu. Enggak ada Bapak Ibu. Tapi selama kita tinggal dalam dunia, semua itu bisa terjadi. Apakah kita hanya menerima hal yang baik saja dari Allah dan kemudian tidak mau menerima hal yang buruk? Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Sebagai respon dari pernyataan istrinya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, begitu pula dengan Daniel. Yang saya tampilkan ini adalah orang-orang yang memegang janji dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ada di dalam Alkitab ditulis. Keputusasaan Ayub juga ditulis. Tapi saya tampilkan kepada Bapak Ibu bagian di mana Ayub punya konsisten dalam hidup itu. Ya, Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik saja sementara yang buruk tidak? Daniel tetap bersukacita. Sekalipun dia berada dalam situasi yang berat saat itu. Raja Darius kemudian mengeluarkan sebuah surat. Ya, tidak boleh orang berharap kepada Allah, ya. Jadi mereka harus berdoa kepada raja.
Kalau ketahuan, ya kalau kita bicara sekarang, di zaman sekarang, masa sih masih ada orang seperti hukum yang semacam itu? Kalau zaman sekarang kan di Indonesia nggak ada, tapi di tempat lain masih ada loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak, di Korea Utara itu ketahuan bahwa Alkitab atau apapun bisa hukuman mati itu. Ya, tapi zaman itu Daniel dengan adanya perintah itu keadaan tertekan, situasi yang sulit, tapi dia bersukacita. Sukacitanya ini diwujudkan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Daniel 6 ayat yang ke-11, berdoalah serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayub tadi berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Daniel dengan situasi yang berbeda, Daniel berkata, dia berdoa memuji Allah seperti yang biasa dilakukan, enggak mengurangi. Ini wujud dari sukacita yang ada. Sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus dengan salibnya. Iya. Jangan kemudian kita beranggapan begini Bapak, ya dia kan Tuhan, dia kan Allah. Nah, itu karena kita salah mengerti. Betul dia Allah, tapi dia Allah yang mengosongkan diri. Betul dia Tuhan, tapi dia menjadi manusia yang sama seperti kita. Ya. Sebelum kebangkitannya, dia sama seperti kita. Tapi setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kodrat aslinya. Full. Kepenuhan Allah terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Ya. Kalau dulu dia terbatas, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Tapi begitu kebangkitannya, dia penuh kemuliaan. Dia Allah yang tak terbatas. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, kita melihat sukacitanya. Meskipun tahu akan salib yang harus dipikulnya, Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa. Dia tahu. Salib itu enggak enak. Salib itu enggak enak Bapak Ibu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 21 sampai dengan 23. Tolong dibaca. Matius 6 ayat 21 sampai dengan 23. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita begini Bapak, cara pandang. Cara pandang. Bagaimana kita memandang salib. Kalau kita menghadapi situasi, salib itu seperti situasi yang tidak baik. Kalau kita ini memandangnya situasi dengan mata kita, memandangnya tidak dengan baik, maka hancur seluruh penglihatan kita hancur Bapak Ibu. Yang terjadi akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang terjadi akhirnya ini, ya. Kita tidak punya hati yang gembira, kita tidak punya semangat, kita ini pesimis, kita tidak akan ramah karena mata kita yang memandang salib, mata kita yang memandang keadaan yang tidak baik itu salah. Tapi kalau kita pandang seperti Tuhan Yesus memandang salib, ini adalah kehendak Allah Bapa. Maka Tuhan Yesus kemudian melakukan pikul salib itu dengan segala konsekuensinya, penderitaannya sampai kemudian selesai di kayu salib. Dan tidak ada satupun perkataan Tuhan Yesus yang menentang. Bahkan di kayu salib kan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka
lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Cara pandangnya. Kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Tapi kalau mata kita gelap, ya, kesukaran hidup dipandang dengan mata yang gelap, udah. Sini Bapak Ibu, hati nggak gembira, nggak ada semangat. Apalagi di sini, tidak akan punya gairah seperti seorang pemenang. Cepat marah, bukan ramah, cepat marah. Karena cara pandangnya. Jadi Matius 6 ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu memandang salib dengan cara yang benar. Amin Bapak Ibu. Dari situlah kemudian muncul, ya, aku bersukacita senantiasa. Karena aku tahu Bapa yang di surga menyertai, Bapa yang di surga pasti menolong dalam penantian saya menantikan janji Tuhan. Tuhan akan tolong. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya ini ada banyak contoh ya, dalam Alkitab juga banyak contoh bagaimana Yusuf, ya Yusuf juga begitu Bapak Ibu, bagaimana dia bersukacita. Ya kan? Ya. 100% Yusuf itu punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Bayangkan itu. Yusuf dijual. Sebelum dijual, dia dimasukkan ke sumur, dia ada di sumur, sementara saudara-saudaranya di atas sana. Dia ada di sumur, saudara-saudaranya di atas sana. Sedang diskusi yang didengar oleh Yusuf. Mau diapakan ini? Kita bunuh aja. Tapi Ruben kemudian berkata, sebagai anak sulung, Ruben jangan, ini saudara kita kok. Kita jual aja. Nanti ada yang lewat, kita jual aja. Dia dengar. Ya, kemudian sampai ketemu dengan setelah sekian lama, 13 tahun lamanya nggak ketemu dengan saudara-saudaranya yang sangat jahat itu. Kesempatan untuk balas dendam itu ada Bapak Ibu. Tapi hatinya Yusuf penuh sukacita. Dan kemudian Yusuf berkata, kamu memang mereka-rekakan hal yang jahat. Nah ini, karena matanya terang. Matanya Yusuf terang. Matanya Tuhan Yesus terang. Matanya Daniel terang. Sehingga melihat segala kesulitan hidup ini, dia bisa menyikapi dengan terangnya kehidupan ini. Kalau matanya gelap, gelap semuanya. Sehingga yang terjadi kan ini tadi Bapak Ibu. Ya, ini tadi Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa menyenangkan orang lain. Ya, dia tidak bisa tampil sebagai seorang pemenang. Tapi kita belajar pada sore hari ini, bersukacitalah senantiasa. Sama dengan Tuhan Yesus memandang salib itu dengan mata yang terang. Ya, bukan karena dia Allah, tapi karena dia adalah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi sama dengan kita. Dia mampu melihat salib itu dengan mata yang terang. Jadi penegasan sukacita Tuhan Yesus, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Harus aku selesaikan. Menjadi makanan. Ini adalah penegasan Tuhan Yesus akan sukacita Tuhan Yesus memandang salib. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kuatkan kita untuk memegang janji Tuhan, kuatkan kita untuk memegang pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita mempunyai hidup dalam bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang sungguh besar. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan buat segala penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat segala penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami ungkapkan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bukanlah orang yang masuk dalam golongan penikmat berkat-berkat Tuhan saja, tapi juga kami termasuk orang yang juga tahu akan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Di saat kami menantikan janji Tuhan, di saat kami menantikan pengharapan pertolongan yang datang daripada Engkau Tuhan, kami tampil menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melawat kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau menolong anak-anak-Mu yang sedang dalam penantian, menantikan pertolongan Tuhan. Kau tolong Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi lemah, sehingga mereka tidak menjadi pesimis, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang sambil menantikan pertolongan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini maupun yang ibadah online. Tuhan memberkati dalam keluarganya, Kau berkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya Kau berkati. Dalam meniti karir, Tuhan menyertai dan memberkati. Dalam sekolah anak-anak-Mu juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, jauhkan anak-anak-Mu ini dari segala sakit penyakit.
Jauhkan dari segala tipu daya iblis. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.